Demokrat diskakmat pengamat, pintar bikin sinetron sejak dipimpin SBY, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Riuh, meriah, gegap gempita, heboh dan sensasional. Dari Abu Janda yang menjadi topik perbincangan, sekarang semua perhatian beralih ke Partai Demokrat dan AHY. Hanya dengan satu pengumuman saja, suhu politik kembali menghangat. AHY mengungkap pada pihak-pihak yang berupaya menggulingkannya dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Demokrat atau merebut paksa Demokrat. Siapa juga yang mau merebut Demokrat? Cepat atau lambat juga, partai ini jatuh sendiri. Setelah SBY pensiun, nyaris partai ini tidak punya gebrakan apapun. AHY pun seolah hanya diam di sana, tidak bisa berbuat banyak untuk partai. Karisma tidak sebesar bapaknya, maklum ajalah, terlalu dini jadi ketum partai. Dia memang serba terlalu dipaksa jadi cagup DKI, padahal pengalaman minim. Muldoko yang namanya diseret sebagai orang yang terlibat di dalamnya pun sudah buka suara dan membantah. Dia sudah klarifikasi dan bahkan menyentil telak AHY. Muldoko merasa heran dengan istilah yang digunakan oleh AHY, yaitu kudeta. Dia mengatakan istilah kudeta terjadi gerakan dari dalam organisasi, bukan dari luar organisasi tersebut. Kalau ada istilah kudeta, ya kudeta itu dari dalam, masa kudeta dari luar? Itu saja kira-kira penjelasan dari saya, kata Muldoko. Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau Kedai Kopi, Kunto Adiwibowo menilai hal itu merupakan urusan internal Partai Demokrat. Jadi sebaiknya ini diselesaikan internal di Partai Demokrat sendiri. Kalau memang Mas AHY punya bukti-bukti, ya harus diselesaikan secara hukum, dan yaitu ADART partai itu sendiri kan. Kalau memang dikeluarkan, ya dikeluarkan. Kalau memang ada tindak pidana, tuntut saja ke pengadilan, katanya. Dia mengingatkan bahwa Partai Demokrat sejak dipimpin oleh SBY pintar membuat skenario, drama dan sinetron untuk mengambil hati pemilih di Indonesia. Dan sangat mungkin pikiran itu keluar bagi siapa saja yang mendengarkan cerita ini, katanya. Di samping itu, dia menilai kemungkinan tekanan dan ancaman yang dihadapi Partai Demokrat sudah berada di ujung batasnya. Sehingga AHY harus memberikan statement keluar untuk sebagai preemptive action, sebagai tindakan sebelum didahului oleh mereka yang dituduh oleh AHY sebagai orang-orang yang berkonspirasi untuk mengambil alih Partai Demokrat. Ungkapnya, menurut dia, internal Partai Demokrat, kepemimpinan AHY tidak solid jika upaya kudeta itu terjadi nantinya. Dan ini sangat mungkin apabila kan partai ini kan mengandalkan tokoh SBY kan. AHY sendiri belum bisa menggantikan sosok SBY sebagai tokoh dan orang yang pegang wibawa Partai Demokrat baik di internal maupun eksternal, katanya. Pintar bikin sinetron, semua orang juga kayaknya percaya. SBY beberapa kali membuat statement sensasional, kadang membuat cuitan yang terdengar sangat sedih dan pilu. Namanya juga hobi prihatin, dikit-dikit prihatin. AHY tidak perlu dikudeta atau dilengserkan atau apapun lah itu kalau partai solid, itu saja kuncinya. Tapi kalau AHY panik seperti ini, lalu membuat statement seperti kemarin, malah membuat orang curiga kalau pondasi partai sedang tidak bagus. Yang paling menggelikan dari itu semua adalah Jokowi diseret. Menggelikan sekaligus ngawur. Jokowi tidak tahu apa-apa, Muldoko sudah katakan itu. Terlihat jadi drama tidak bermutu untuk mendapatkan simpati. Mirip seperti SBY dulu, tapi malah blunder dan makin dihujat. Kalau mau bikin sensasi, silakan. Mau cari muka juga silakan. Tapi kalau dikit-dikit Jokowi, ini sih minta disiram. Lucu, mereka yang ribut, mereka pula yang minta Jokowi klarifikasi. Harusnya mereka yang buktikan dengan jelas, bukan mendorong Jokowi yang tidak ada kaitannya. Kalau Muldoko dirasa bersalah, silahkan lapor ke polisi. Jangan apa-apa tendensius seret pemerintah. Apa-apa salah Jokowi. Kalaupun misalnya katakanlah Muldoko terlibat, apa mungkin Jokowi yang suruh? Mungkin ini kebanyakan nonton film konspirasi, makanya tidak mikir, langsung tuduh ini konspirasi, langsung blow up jadi drama seri baru. Tapi apapun itu, Demokrat memang berhasil buat sensasi. Tapi lihat saja, Demokrat tidak akan besar kalau modelnya masih kayak begini, suka bikin sensasi dan mengaitkannya dengan pihak lain. Sekarang saja sudah terseok-seok, hanya tinggal menunggu waktu partai ini ditinggalkan. Ambrosius penghina Pigai sudah tersangka dan ditahan Barreskrim. Mau apa lagi? Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Penghinaan kepada Pigai memang tidak bisa ditoleransi. Body shaming adalah sebuah tindakan tidak baik dan harus kita perangi bersama-sama. Kita harus melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Ambrosius menghina Pigai memang sudah kelewatan. Manusia diciptakan setara dan rasisme ini harus diperangi bersama-sama. Tuhan menciptakan satu pria dan satu wanita memiliki keturunan yang sama. Kalau mau dikata, kita ini satu ras, human race. Tapi dengan adanya diversity, karena berbagai faktor seperti cuaca, geografis, dan seterusnya muncul ragam. Ragam-ragam yang ada ini bisa terlihat dari orang-orang yang ada di muka bumi. Maka ras itu muncul karena Tuhan menetapkan hal tersebut. Di belahan bumi bagian Khatulistiwa, orang-orang yang tinggal di sini memiliki warna kulit relatif gelap dari sawo matang ke hitam. Kemudian orang yang tinggal lebih ke utara atau selatan sedikit mengalami iklim subtropis, sehingga kulit mereka berwarna lebih terang, kadang agak kemerah-merahan. Ini baru bicara tentang lokasi, belum lagi kebiasaan mereka yang sudah menahun, kemudian cara mereka mencari makan dan seterusnya. Maka tidak heran jika di Indonesia pun di berbagai belahan pulau ada perbedaan warna kulit yang cukup mencolok. Orang-orang di daerah Indonesia Timur, mereka kebanyakan berkulit hitam. Kalau ditanya kenapa mereka berkulit hitam, banyak sekali alasannya. Faktor terlalu sulit untuk kita sebut. Ada yang mengatakan karena daerah sana adalah daerah yang sinar mataharinya sangat terik, berbeda dengan yang ada di Jawa atau berbagai tempat lainnya. Indonesia Timur memang orang-orang hitam, tapi ada juga yang putih. Ini adalah sebuah perbedaan yang patut kita cintai. Penghinaan berbau rasisme, apalagi menghina fisik dan juga jenis vaksin yang cocok terhadap Natalius Pigai. Meski orangnya sering berseberangan bahkan tukang nyinyir kepada Jokowi, tetap saja tidak bisa dibenarkan. Ada undang-undang yang mengaturnya. Negara ini demokrasi, tapi harus tahu diri. Lucunya, Pigai ini malah bikin ulah. Dia mengadu penghinaan terhadap dirinya ke orang Amerika. Kok nggak nyambung? Apakah ada konteks Black Lives Matter? Ya nggak bisa dong. BLM kan di Amerika, sedangkan Ambrosius penghina Pigai kan di Indonesia. Toh dia akhirnya sudah ditahan. Belum puas. Kalau belum puas, lucunya kok Pigai lapornya ke Amerika. Di Amerika yang katanya sebagai juru kunci demokrasi justru lebih bebas. Teman-teman saya yang sekarang berdomisili di Amerika mengatakan mereka sudah terlalu sering mendapatkan hinaan rasialis dari orang Amerika. Orang-orang Amerika itu jauh lebih rasis. Tapi apakah ada hukuman buat para pelaku rasisme? Selama tidak mengancam keselamatan jiwa, mereka dibiarkan bebas orang-orang Amerika untuk saling memaki. Lihat saja itu atlet-atlet MMA yang tinggal di Amerika saling hina warna kulit. Saat pandemi datang pun orang-orang keturunan Tionghoa juga sampai dihina keji di Amerika. Trump pun saat menjadi presiden menghina Tiongkok dengan sebutan Kung Flu. Lalu Pigai mau apa? Melaporkan penghinaan terhadap dirinya kepada Amerika? Ingin proxy war? Seharusnya mantan komisioner Komnas HAM ini bisa tahu diri dan lebih paham apa yang ia lakukan. Pigai ini kalau tidak salah kan senada sama Veronica Koman ya. Saya ingat waktu itu ada penggalangan dana orang Papua kepada biaya beasiswa Koman dari negara mau disuruh bayar gara-gara bikin onar. Pigai bilang hal ini menurunkan wibawa negara. Satu suara, satu hati, ingin negara ini porak-poranda. Pelaporan Pigai ke Amerika ini bukan hal yang patut diapresiasi. Selain 11-12 dengan Koman, Pigai ini juga pendukung FPI. Mirip gayanya, lapor ke asing, memangnya asing bisa apa terhadap hukum Indonesia? Akhir kata, semoga saja Pigai ini berubah. Saya berharap firman yang sudah ia dengar selama ini bisa ia dengar sekali lagi. Ia renungkan dan mengubah hidup agar menjadi warga negara yang baik. Indonesia ini negara hukum. Pigai diharapkan percaya kepada proses hukum di Indonesia. Kalau nggak percaya proses hukum ke Indonesia, ya minggat saja sana. Cari suaka di negara Biden sono. Gak usah bikin onar dong. Ambrosius sudah ditangkap. Masih mau apa lagi, Pigai? Begitulah tanya-tanya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.